jalan-jalan bersama-sama ke Provinsi Fujian. Nah, hari ini kita mau kemana? Fujian. Tadi turbulensinya kencang sekali ya. Ya, saya rasa agak apa ya? Mual, pengen muntah. 上跟您的。我是印尼的，对，印度尼西亚。对，印度尼西亚。 Terus kita nih cobain perkedel juga ya. Aku langsung pakai tangan. Ya, cobain. Yo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Rudy dari Beijing, Tiongkok. Nah, sekarang aku lagi berada di Bandara Beijing Taxing International Airport. Nah, jadi hari ini aku mau berangkat ke sebuah kota yang berada di sebelah tenggara Tiongkok. Sebuah kota yang berada di Provinsi Fujian, yaitu kota Quanzhou. Nah, kota Quanzhou ini dikenal sebagai kampung halaman dari orang Hokkien yang tersebar di seluruh dunia. Sekaligus juga merupakan titik keberangkatan dari jalur sutra maritim kuno Tiongkok. Nah, di sana banyak sekali tempat-tempat yang sangat menarik, jadi ikutin terus perjalanan aku. Nah, dan tentunya hari ini aku nggak sendirian juga, aku ditemenin seorang teman, siapa dia? Nanti kita lihat sama-sama ya. Aku lagi menuju boarding gate, mau ketemuan sama teman aku. Jadi kita berangkatnya sama-sama ke kota Quanzhou. Dan sekarang jam 10 pagi, pesawat aku berangkat jam 11 siang ya. Jadi masih ada 1 jam, tapi waktu boardingnya itu jam 10.30. Jadi masih ada waktu setengah jam lagi sebelum boarding. Hari ini bandara lumayan rame, dan tiket pesawatnya ini sekarang lumayan mahal ya. Karena pandemi baru aja berakhir nggak terlalu lama, jadi orang-orang langsung keluar kemana-mana, jalan-jalan kemana-mana. Dan sekarang harga tiket cukup mahal. Untuk tiket dari Beijing ke kota Quanzhou, tiket pesawat, aku belinya pulang pergi hampir 3.000 yuan, jadi kira-kira 7 jutaan ya. Jadi lumayan mahal. Dan kota Quanzhou ini berada di sebelah selatan Tiongkok, tepatnya di tenggara Tiongkok. Jadi perjalanan dari Beijing ke sana itu 2.000 km dengan jarak tempuh, dengan waktu tempuh sekitar 3 jam ya, dengan menggunakan pesawat. Nah, teman gue udah depan sana. Siapa tuh dia? Kelihatan nggak? Siapa nih? Oh, lagi bikin vlog dia. Halo? Siapa nih? Kamera kita kok sama? Sama. Karena ini rekomendasi dari Rudy. Ya, oke. Halo Rudy, tidak asing ya teman saya. Ya, jadi hari ini. Halo. Orang Indonesia. Ya, apa Saya kabar orang semuanya? Tiongkok. Jadi mau jalan-jalan bersama-sama ke Provinsi Fujian. Nah, hari ini kita mau kemana? Fujian. Ya, Fujian, kota apa tepatnya? Kota tepatnya kota Quanzhou, terus ke kota Zhangzhou, 2 Yeah. kota yang terkenal ya di Provinsi Fujian. Ya, jadi sana merupakan salah satu pusat budaya ya, dari budaya Minnan. Ya, Minnan, Min apa artinya? Min apa artinya? Min itu artinya apa? Nama tempat dari Fujian ya? Iya, setiap provinsi di Tiongkok Yeah. punya singkatan, sebutan pendeknya ya singkatannya. Kalau Fujian singkatannya Min. Iya, jadi kita mau ke Min Selatan. Ya, selatan. Jadi provinsi Fujian bagian selatan ya? Ya. Oke, jadi hari ini, inilah teman dia, teman aku, buat traveling bareng ke kota Quanzhou dan Changzhou. Halo. Nah, jadi ini pertama kali kita traveling bareng ya, Nining? Ya. Dulu sama siapa? Sama si Pus-Pus. Si Puspita. Ya, Puspita. Jadi kali ini sama si Nining. Ya. Gimana? Udah lama nggak jalan-jalan? Udah 1,5 tahun. Udah 1,5 tahun? Iya, selama pandemi ini ya 3 tahun lebih, saya cuma 1 kali saja pergi ke Yunnan. Waktu itu pandeminya mereda di Tiongkok. Jadi 1 kali saja. Ini adalah kali kedua. Oke. Jadi, udah lupa perasaannya naik pesawat terbang itu gimana. Excited nggak hari ini? Jadi saya tiba lebih pagi, justru karena mau persiapannya lebih lama, lebih apa ya sih. Sebelumnya udah pernah ke bandara ini belum? Ini pertama kali. Pertama kali. Tapi udah ada teman kasih tahu saya ini lebih cepat. Di cepat iya. Ya. Buat apa namanya? Buat check-in, Ya. kemudian security check, semuanya itu cepat ya di sini. Pengalaman auto check-in bagasinya, pengalaman pertama kali bagi saya. Tapi aku nggak bisa. Soalnya aku orang luar gitu, agak susah. Paspor gitu. Jadi mau nggak mau harus ke counter lagi gitu. Ya, tapi tadi terlalu keburu. Jadi saya nggak nge-vlog di sana.
Nggak apa-apa. Nah, jadi ini pesawat kita udah mau berangkat ya. Sebentar lagi udah mau boarding. Sekarang jam 10.10. 5 menit lagi pesawat kita mau boarding. Kita mau boarding, naik ke atas pesawat. Habis itu pesawat kita berangkatnya jam 11 siang. Perjalanan ke Fujian itu berapa lama? 3 jam ya? 3 jam itu adalah ya apa ya? Saya merasa lebih panjang. Kalau lebih cepat ya setengah 2 jam udah nyampe. Oh. Sebelumnya udah pernah belum ke Quanzhou? Pernah 1 kali. Udah hampir 10 tahun lebih, belasan tahun. Mungkin sekarang udah berubah kotanya. Udah. Oke, nah. Ya, tapi ada misalnya masakan apa namanya? Oajen. Oh, kamu suka itu? Sampai sekarang masih ingat suka itu. Itu favorit aku juga tuh. Terusnya yumi, lauk, yumi, jagung. Jagungnya digoreng. Oh. Rasanya manis. Jagung digoreng kayak perkedel jagung kayak itu. Kayak satu apa ya? Martabak. Sepertinya satu martabak. Gede gitu ya? Ya, itu sebiji saling nempel bersama-sama menjadi satu apa martabak. Itu aku belum pernah makan. Nanti kita makan sama-sama di sana. Nggak tahu apakah masih ada. Harusnya masih ada lah. Ya, nanti kita cari sama-sama ya. Ada pegunungan banyak, jadi peninggalan sejarah juga banyak. Oke, jadi sana banyak sekali peninggalan sejarah. Merupakan titik keberangkatan dari jalur sutra maritim kuno Tiongkok ya. Juga merupakan titik keberangkatan dari ekspedisi Laksamana Cheng-ho. Ya. Jadi banyak sekali hal-hal menarik di sana. Ikutin terus vlog kita. Aku lagi dimerepetin sama si Nining. Udah pilih kursi di tempat yang mana? Udah janji sama dia. Mau sini nggak? Dia jangan ganti ya. Ya, tidak akan ganti. Jadi sekarang dia lagi waktu check-in dia ganti. Aku ganti kursi yang lebih nyaman. Jadi dekat apa namanya? Pintu darurat. Sana lebih luas soalnya. Keluhan. Maaf. Nah, kita sekarang udah mau boarding. Jadi hari ini kita naik pesawatnya China Southern Airlines ya. Ya. Nanhang. Yuk. 46A。这里46。好。拜拜，妮妮。Ya guys, pesawat kami mengalami turbulensi yang cukup kuat dalam perjalanan menuju kota Quanzhou karena cuaca yang kurang bagus. Nah, penumpang di samping saya sampai mual dan muntah akibat kuatnya turbulensi. Setelah perjalanan selama 3 jam, syukur banget kita akhirnya mendarat dengan selamat di kota Quanzhou. Tadi turbulensinya kencang sekali ya? Ya. Saya rasa agak apa ya? Mual? Pengen muntah? Tadi keringat banyak. Oh ya? Tadi, iya. Takut ya dia? Enggak takut, cuma kurang enak. Tadi yang di samping aku ada satu ibu-ibu muntah loh. Muntah beberapa kali. Nah, jadi sekarang kita udah sampai nih di bandara, namanya apa? Namanya apa ya? Jinjiang. Jadi kota Quanzhou sama kota Jinjiang mereka share satu airport. Ya, satu bandara. Ya. Sebenarnya Jinjiang itu dekat juga dengan Quanzhou ya. Dekat, ya. Tetanggaan doang. Ya, sekarang ya, kita mau ambil bagasi dulu nih. 1D. Ini ya, Beijing Daxing. Satu saja ya? Iya, satu aja. Satu saja. Jadi ini suasana di bandaranya nggak terlalu besar ya. Bandara Jinjiang International Airport. Untungnya hari ini nggak hujan. Tadi lihat perakiraan cuaca harusnya hari ini hujan. Ya. Tapi untungnya hari ini tadi sekarang kita lihat nggak hujan. Belum. Mudah-mudahan jangan. Ya, tetapi mungkin ya justru karena cuacanya begini, tadi pesawatnya agak turbulence gitu, goyang. Aku nggak bawa payung soalnya jangan hujan deh. Aku apa ya?
ya, namanya sediakan payung sebelum hujan. Iya. Nanti kalau hujan nge-share ya. Enggak, saya sudah kasih tahu Rudy harus bawa payung, dia bilangnya nggak mau. Saya bilang nggak share. Pelitnya si Nining nih. Nanti kita naik taksi. Iya, naik taksi ya. Jauh nggak ke pusat kotanya? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Aku coba Iya. gitu. Ayo. Nah, ini bagasinya udah koper. Ah? Basah. Basah. Mungkin depan tadi hujan ya. Iya. Mungkin udah hujan. Tapi kita sekarang mau naik taksi dulu. Jadi naik taksi ke pusat kota di Quanzhou itu. Aku tadi lihat kira-kira 11 km. Iya. Lumayan dekat ya. Yang nggak terlalu jauh. 行李，主动出示行李提取凭证。等待时，请保持1米间隔。主动出示。 Sekarang jam 2 sore. Jadi perjalanan kira-kira tadi 3 jam naik pesawat. Taksi di sana ya. Jadi ini Quanzhou ada sebutan lain namanya Jaiton. Zaitun lah itu. Itu. Bukan buah zaitun ya. Bukan. Nanti kita cerita. Itu zaitun itu menurut levelnya dialek. Iya. Quanzhou. Setong ya. Iya. Jadi nanti kita kasih tahu mengapa disebut Jaiton. Songyuan artinya dinasti Song sama dinasti Yuan. Yep. Kalau di Beijing banyak peninggalan sejarah itu dinasti Ming, dinasti Qing. Yep. Tapi kalau di Quanzhou lebih puncaknya perkembangannya dinasti Song sama Yuan. Iya, jadi kota Quanzhou mencapai puncak kejayaannya itu Iya. pada masa dinasti Song dan Yuan. Ya. Waktu dinasti Song sama dinasti Yuan, Quanzhou sebagai pelabuhan yang sangat terkenal di dunia. Ya, salah satu yang terbesar di dunia. Ya. Bahkan sempat masuk dalam catatan perjalanan Marco Polo. Ya. Ya, Marco Polo dalam catatan perjalanannya sempat menyebut pelabuhan Quanzhou, kota Quanzhou ini. Dinasti Song itu sekitar tahun 960 lebih ya. Iya, abad ke-10. Iya. Abad ke-10 sampai pertengahan abad ke-13 nggak salah. 14. Yuan. Oh, Kalau Yuan selesainya 1.300 lebih. iya, kalau Song, Yuan, kalau Song, Song, kalau Song 1.200. iya, abad ke-13 ya kan? 13. Iya. Jadi kota Quanzhou ini merupakan pusat perdagangan, pelabuhan terbesar pada zamannya, yang saat itu disetarakan dengan Iskandaria, sebuah kota pelabuhan di Mesir. Hah? Lembab sekali kata Iya, Nining kan? lembab. Iya, karena di Beijing kering sekali. Iya, jadi di utara di Beijing Belum kering terbiasa. sekali. Iya. Soalnya di sini tuh dekat laut, memiliki garis pantai yang cukup panjang. Sebelah kiri. Sebelah sini ya. Di sini dekat laut ya kan? Iya, kalau berbicara tentang provinsi Fujian, Iya. Fujian ya, Ya. dia pantainya panjangnya kedua panjang di Tiongkok. Iya, nomor 2 di Tiongkok. Jadi Dan di kalau nomor pertama share apa? Ah, Ini nomor 2, nomor pertama apa? itu di daratan Tiongkok ya. Yang pertama, ayo. ayo, Guangdong. Guangdong? Guangdong? Serius? Apa? Enggak. Oke, nanti kita cek dulu di Google. Nah, kita naik taksi di sini. Bawa cash nggak? Bawa, aku ada cash. Ada orang bawa cash? Sebenarnya, oke, Enggak bawa. nggak bawa ya. Aku biasanya nggak bawa juga. Nih kebetulan kemarin pas ada perlu, jadi aku bawa cash dikit. Ya. Tapi ini taksinya harusnya bisa pakai apa ya? Bisa. Bayar pakai Alipay atau WeChat Pay. Ya. Di sini suasananya 20 derajat Celcius, 20-an kayaknya hari ini. 22. Iya. Jadi terasa hangat banget di sini. Oh, 这个是吗？ Nah, taksi kita depan sana.
今天没下雨啊，师傅？下了小，刚刚下了毛毛雨，又这几天都下雨吗？就今天，预报今天开始吧，往后几天都下，好像是。都有雨，好像几天都预报都有雨。哦。那咱们这边下雨是会一直下，还是下一会儿停了，再下一会儿停了？它下了久了，它都会老是中着下。它这一段时间几个月都没下雨了。哦。那我们太幸福了。哎，真好，下雨就凉快了。哦，你们从哪里过来的？我们从北京。北京。你那是开小视频的，是不是？对，就是一个行走记录，就是日记类。您是安徽的，安徽人。哦，安徽的。很近。哦，那您是住在晋江还是住在晋江？哦，几年了您？20多年了。20多年，那你会说闽南语吗？不会。20多年您还不会啊？不会。哎呀，闽南语很难学。很难学啊。我也觉得很难学，完全听不懂。就是闽南语的歌嘛，一句也不，就是学不会。爱嗲假呀。Jadi sekarang kita lagi sebenarnya di kota Jinjiang ya. Dan sekarang kita lagi menuju kota Quanzhou, nggak jauh ya dari kota Jinjiang ke Quanzhou. 20 menit. 20 menitan ya. Senang sekali udah sampai sini. Dulu aku pernah ke Jinjiang. Kalau provinsi Fujian aku ke Jinjiang sama Xiamen. Quanzhou sama Zhangzhou belum pernah. Saya pernah ke Xiamen. Pernah juga ke Xiamen. Iya. Quanzhou pernah 1 kali, Zhangzhou belum pernah. Zhangzhou belum pernah. Jinjiang belum pernah. Oke, nanti kita mau juga mau ke Zhangzhou. 是哪个国家的话语啊？您猜一猜。对。听不懂。您猜一猜。是东南亚的一个国家。对。你看，你们的这个汉语说的多标准。本来就是，他本来就是北京人。我本来就是北京人。那帅哥你呢？我是印尼的。对，印度尼西亚。对，印度尼西亚。那你讲那个中国话讲得很好。没有了。他中国话讲的已经跟中国人一样了。你看讲的这听不出啊，真的，你要不讲的话，我们根本都听不出。以为是中国人吗？对。你是不是一直生活在中国？在北京7年了。难怪我说你那闽南语，那刚才那个歌爱宾才会赢，你还会唱。因为我们那边印尼有很多闽南人。对，他能听懂一些闽南语。对，闽南语。福建是不是闽北、闽南、闽西？对3个。对，闽北、闽南、闽西。像福州，kota Fuzhou itu sebelah utara. Ya, Min itu artinya provinsi Fujian. Ya. Jadi Zhangzhou, Quanzhou, Xiamen itu sekarang ini sudah berkembang selaras. Jadi sudah dikembangkan bersama-sama, rancangannya sudah bersama-sama. Jadi termasuk Fujian Selatan ya, Minnan. Iya. Oke. Sebenarnya katanya dialeknya sedikit beda. Memang. Dari selatan sama utara itu belum tentu bisa paham semuanya. Bener, soalnya kalau misalnya orang Fuzhou di Indonesia kita sebutnya sebagai orang Hokjiu. Iya. Hokjiu sama orang Hokkien beda lagi sebenarnya. Kalau di Indonesia itu orang Hokkien mungkin lebih merujuk kepada orang-orang yang berasal dari Xiamen, Quanzhou sama Zhangzhou. Atau orang Hokkien itu. Kalau orang dari Fuzhou kita sebut sebagai orang Hokjiu. Ya agak beda sih sebutannya. Kalau Minxi mungkin ya Wuyisan, 师傅Wuyisan是在Minxi. Minbei pak. Minbei. Minbei. Iya, Gunung Wuyisan ya. Itu termasuk di utara dari provinsi Fujian juga. Jadi ini masih di kota Jinjiang. Jadi katanya kota Jinjiang dan kota Quanzhou itu cuma dipisahkan oleh sebuah sungai. Jadi Jinjiang ini merupakan kota tingkat kabupaten ya, Xianji, bener ya? Kota tingkat kabupaten. Kota tingkat kabupaten tapi kok banyak sekali gedung-gedung tinggi. Top 10. Top 10. Ya. Jadi kota tingkat kabupaten top 10 ya. Iya. Ini jembatannya. Oh, jadi depan sana udah Quanzhou ya? Iya. Jadi ini masih Jinjiang ya. Jadi sebelah sini Jinjiang, sebelah sini udah Quanzhou gitu. Oh sebelah sana. Ya. Oh. Jadi ini namanya Sungai Jinjiang ya, memisahkan kota Jinjiang dan kota Quanzhou. Quanzhou 对面是不是就是台湾了？对。
台湾厦门对面才是台湾。 Oh, 厦门对面。 Nah, kota Quanzhou adalah kota tingkat prefektur di Tiongkok. Kalau di Indonesia setingkat kota madya. Hanya saja, kota tingkat prefektur biasanya memiliki hak untuk mengatur kabupaten di sekitarnya. Nah, kota Quanzhou juga merupakan kota berpopulasi terpadat di Provinsi Fujian, dengan jumlah populasi mencapai 8.870.000 jiwa. Juga merupakan kota dengan GDP terbesar di Provinsi Fujian. Iya. Iya, iya. Kita udah sampai hotelnya nih. Jadi ini nama hotelnya Xiamen Airlines Hotel ya. Kita udah sampai nih. Hotel bintang 4 yang ada di kota Quanzhou. 39 yuan. 39 Iya. dari bandara Murah ya? sampai hotel. Iya murah ya. Kalau di Beijing dari bandara ke rumah saya 100 lebih. Itu lebih jauh soalnya. Iya. Ini lebih dekat. Iya, iya. Kita udah sampai Xiamen Airlines Hotel. Hotel bintang 4 ya ini. Nah, jadi ini ada perkenalan singkat mengenai Quanzhou ya. Ini ada ditulis merupakan pusat perdagangan dunia. Pusat perdagangan maritim dunia pada zaman dinasti Song dan Yuan. Nah, di sini ada tulis ya. Kota Quanzhou ini disebut juga dengan kota Zaitun atau Setong. Jadi Setong ini merupakan sebuah tanaman, nama tanaman ya. Kalau bahasa Indonesianya adalah bunga tanaman dadap ayam. Jadi dulunya katanya orang-orang dari luar negeri yang berdagang ke kota Quanzhou membawa tanaman zaitun atau setong, tanaman dadap ayam, kemudian menanamnya di Quanzhou. Jadi banyak sekali tanaman dadap ayam di sini, sehingga tempat ini juga dinamai sebagai Zaitung atau Setong. Nah, di sini ada peta dari kota Quanzhou ini sendiri. Sekarang kita udah check-in, mau ke kamar dulu, lihat kamarnya seperti apa. Nah, jadi ini kamar aku. Kita lihat seperti apa. Nining di sebelah saya doang. Iya. Ini nggak gitu gede ya kamarnya. Jadi ini harga per malamnya kalau nggak salah hampir 400 renminbi juga. Sekitar 900 ribuan. Jadi ini tempat tidurnya. Kamarnya seperti ini. Ini lumayan oke sih, lumayan bersih. Xiamen Airlines Hotel. Dan di sini ada kamar mandinya ya. Ada toiletnya. Ini ada wastafel. Ini tempat mandi, shower room, dan ini ada toiletnya. Jadi kayak gini. Nah, kita lihat pemandangan dari jendela di dari hotel saya. Ini lantai 14. Jadi ini pemandangan kota Quanzhou dari sini. Dan hotel ini berada di pusat kota, di distrik Licheng, yang merupakan pusat kota Quanzhou juga. Dan aku sekarang mau istirahat sebentar, habis itu mau jalan-jalan sama Nining. Ini kita cobain, ini belum makan nih. Ayam ya? Terus kita nih cobain perkedel juga ya, aku langsung pakai tangan. Ya, cobain. Biasanya orang tua bisa masak sendiri di rumah ya. Mereka nggak datang ke sini makan, masak sendiri ya. Nggak usah. Menturi saya telepon ada itu Ada main? nelpon makin lakonan pes itu